Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, alhamdulillah anak-anak ustazah kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita ya, yakni babur riba was sarf. Ya, bab riba dan pertukaran mata uang atau money changer. Nah, dan anak-anak ustazah, alhamdulillah ustazah ucapkan jazakunallah khairan telah bagi yang sudah mengumpulkan catatannya. Ya, alhamdulillah pas seperti yang ustazah inginkan. Barakallahu fikunna. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Masya Allah ya. Dalam jual beli ya, manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, saling membutuhkan, yang tidak bisa hidup tanpa manusia yang lainnya. Kan tetapi Allah atur sedemikian rupa, Allah tetapkan hukum-hukum dan adab-adab tata cara dalam bersosial ya. Allah halalkan untuk manusia jual beli ya, dan Allah haramkan riba. Riba, jual beli dan riba anak-anak ustazah itu telah ada dari sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan kira jual beli itu dan riba itu hanya ada di masa sekarang ini saja. Ya, tidak, akan tetapi telah ada dari zaman dahulu kala. Nah, Allah atur tata cara jual beli ya, sebagaimana yang udah kita pelajari, syarat jual beli, pembatal jual beli. Dalam jual beli itu ada hak khiyar ya, boleh memilih melanjutkan akadnya, melanjutkan jual belinya atau membatalkannya. Dan jual beli barang yang ditakar, ditimbang dan diukur dengan barang jual beli yang enggak ada ditakar, yang tidak ditakar dan juga tidak ditimbang, semuanya telah diatur dalam Islam. Nah, jadi anak-anak ustazah bagi yang memang cita-citanya jadi pedagang ya, jadi pengusaha, maka hendaknya dia terlebih dahulu mempelajari cara-cara atau bab al-buyu', bab jual beli di dalam Islam. Jadi segala sesuatunya itu ada ilmunya. Agar apa? Agar perdagangan kita, jual beli kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kita melakukan jual beli atau kita selaku pedagang seperti itu ya, jangan hanya yang dipikirkan untung dan untung ya. Nah, akan tetapi pikirkan juga bagaimana caranya agar perdagangan kita ini, jual beli kita ini menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita dagangkan, meskipun kita masih tergolong pedagang kecil-kecilan ya, bahkan mungkin sudah menjadi pedagang besar, menjadi seorang pengusaha seperti itu ya. Nah, pedagang kecil-kecilan pun tetap harus dia memiliki ilmu jual beli. Agar apa? Agar transaksi jual beli yang sering-sering dia lakukan itu adalah transaksi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya memikirkan untung, bagaimana caranya dapat untung, seperti itu. Nah,
Baik, anak-anak ustazah kita lanjutkan ya. Yahrumur riba al-fadl fi makilin wa mauzunin bi abi jinsih. Ya. Kemarin di catatan kalian ya, riba itu terbagi dua. Riba terbagi dua. Yang pertama riba al-fadl ya. Riba al-fadl. Apa itu riba fadl? Adanya penambahan ya. Riba dalam bahasa artinya berlebih atau berbuah. Adapun secara istilah adalah adanya tambahan sesuatu pada dagangan khusus. Nah, dan riba terbagi dua. Yang pertama ribal fadl ya, adanya tambahan fi makilin wa mauzunin ya, pada barang dagangan yang ditakar dan ditimbang. Dan juga sudah kalian catat, alhamdulillah ada 6 komoditi ya, 6 jenis barang yang diperjualbelikan yang rentan terjatuh dalam riba, yaitu adz-dzahabu bidz-dzahab ya, pertukaran emas dengan emas ya, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, perak ditukar dengan perak, al-bur bil bur, gandum dengan ditukar dengan gandum, asy-sya'ir bis sya'ir, kemudian al-milh bil milh, garam dengan garam. Nah, itu semuanya 6 jenis barang, 6 baris barang komoditi ya, 6 jenis barang yang diperjualbelikan yang makil wa mauzun, ditakar dan ditimbang. Nah, jika emas ditukar dengan emas ya, karena zaman dahulu kala ya, salah satu cara mereka bertransaksi itu adalah dengan saling tukar. Nah, jika emas ditukar dengan emas yang sejenisnya, emas dan emas, nah ditukar dengan sejenisnya, maka dia wajib al-hulul wal qabdu, sama beratnya dan langsung diserah terimakan, tidak boleh ditunda ya. Emas 24 karat sebanyak 5 gram hendak ditukar dengan emas yang bernilai 25 karat, harus juga sama beratnya sebanyak 5 gram. Begitu juga garam dengan garam, dia yang ditakar ya. Kurma dengan kurma ya, mau fulan kurma sukari ya, mau ditukar dengan kurma ajwa ya, meskipun beda kualitas, sukari dan ajwa beda kualitas, tetapi harus beratnya sama. Kurma sukari 25 kilo, ajwa pun harus 25 kilo, sama berat dan langsung serah terima. Tidak bisa si A yang memiliki kurma sukari 25 kilo, si B yang memiliki kurma ajwa 25 kilo, tetapi si A menyerahkan kurma sukarinya besok ya. Tidak bisa. Harus kontan dan harus langsung serah terima dan beratnya sama. Tidak bisa yang punya kurma sukari bilang loh, yang punya kurma ajwa, loh ini kan kurma ajwa lebih berkualitas dibandingkan sukari. Nah, maka kamu sukari 30 kilo, saya ajwa 25 kilo. Tidak sama beratnya. Maka tambahan yang 5 kilo dari sukari itulah dikatakan ribal fadl. Maka hukumnya haram. Nah, kita lanjut masuk ke riba, jenis riba yang kedua. Nah, riba yang kedua adalah riban nasi'ah.
Wa yahrumu riban nasi'ati fi bai'i kulli jinsaini tafaqa fi illah ribal fadl laisa ahaduhuma naqdan. Diharamkan riba nasi'ah. Nah, ini jenis riba yang kedua. Fi bai'i kulli jinsaini tafaqa fi illah. Dalam jual beli, ya, dua jenis yang sama ilahnya, ya, dua jenis yang sama ilahnya. Jadi boleh kalian catat, riba nasi'ah itu adalah riba yang ditunda, serah terimanya. Nah, jadi riba nasi'ah itu adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda, ya. Adanya pembayaran yang tertunda pada jenis barang-barang yang tergolong barang yang 6 jenis yang udah kalian tulis tadi, yaitu ribal fadl, ya, 6 komoditi ribawi, ya, 6 barang yang rentan terjatuh ke dalam perbuatan riba. Nah, itu dia riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah, saya ulangi, riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda, ya. Pembayaran yang tertunda dari jual beli dua barang yang tergolong barang yang rentan terjerumus ke dalam perbuatan ribal fadl tadi. Nah, jadi seperti yang Ustazah contohkan, ya, sukari dan ajwa. Si A ingin menukar kurma sukari dengan kurma ajwa. Langsung dia serah terima, akan tetapi pembayarannya ditunda. Maka inilah yang dikatakan riban nasi'ah. Ini tidak boleh. Nah, wa in tafarraqa qabla al-qabdi batala. Dan jika keduanya, yakni yang melakukan transaksi jual beli berpisah qabla al-qabdi, sebelum adanya serah terima, maka jual belinya batal. Ya. Hanya cakap-cakap saja seperti itu, tapi tidak ada serah terima barang dan tidak ada pembayaran, maka batal. Jika itu diteruskan, tidak ada pembatalan, maka inilah yang dikatakan riban nasi'ah. Pada barang-barang yang apa saja? Barang-barang yang ditimbang dan ditakar. 6 barang yang rentan, ya, 6 barang jual beli yang rentan jatuh dalam perbuatan riba, atau kita bilang komoditi ribawi, ya. 6 komoditi ribawi. Apa saja itu? Emas, perak, kurma, gandum, dan garam. Nah, itu dia. Jadi kalau ribal fadl, ya, adanya tambahan, ya, adanya tambahan pada
6 komoditi ribawi tadi. Nah, tetapi kalau riba nasiah ya, adanya penundaan bayaran ya, adanya penundaan bayaran dalam 6 komoditi ribawi tadi, atau tidak adanya serah terima langsung, maka juga termasuk riba nasiah. Akan tetapi ya, wa in ba'a makilan bimauzun jazat tafarruq qabla al-qabdi wan nasa ya. Akan tetapi jika transaksinya antara barang yang ditimbang dan ditakar dan ditimbang, maksudnya berbeda jenis ya, satu ditimbang satu ditakar. Misalkan kalau makil ini ditakar, garam ditukar dengan yang ditimbang dengan emas misalkan, beda jenisnya ya, beda jenisnya. Nah, beda ilahnya ya, satu ditakar satu ditimbang, maka jazat tafarruq qabla al-qabdi, maka diperbolehkan berpisah sebelum serah terima, dan dibolehkan an-nasiah tadi, penundaan pembayaran. Misalkan garam ditukar dengan kurma, seperti itu, kurma ditimbang ya. Nah, garam itu ditakar, beda ilah, beda jenis, pokoknya beda jenis. Garam ditukar dengan kurma, maka boleh garamnya 50 kilo, kurmanya 25 kilo. Nah, ada al-fadl, adanya takaran yang berlebih, maka ini diperbolehkan, dan ditunda bayarnya minggu depan ya, baru saya bayar, kata yang punya garam, maka itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah jika dia beda, sama jenisnya, garam sama garam, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma. Nah, itu harus kontan ya, harus dibayar kontan dan harus langsung serah terima secara langsung, tidak boleh berpisah dulu. Nah, seperti itu. Atau barang yang lain, seperti athiyab wal hayawan ya, barter baju dengan misalkan dengan beras ya, baju dengan beras ya, baju 3 kodi, nah beras 20 kilo misalkan. Nah, tidak kontan dan tidak langsung serah terima, maka itu diperbolehkan, wallahu alam. Dan di sini juga dikatakan wala yajuzu bai'ud daini bid-dain, tidak diperbolehkan jual beli hutang di atas hutang ya. Gimana itu maksudnya ustazah, jual beli hutang di atas hutang? Misalkan seperti si A memiliki konter HP ya, dia jual beli HP. Si B mau beli HP dengan merek yang enggak ada di konter HP si A. Jadi kata si A, oke, saya pesan dulu ya merek yang kamu mau. Nah, si A katakan kepada si B. Lalu kata si B, ya, oke, saya tunggu pesananmu, tapi nanti yang bayar si C, karena si C punya hutang dengan saya. Nah, seperti itu tidak diperbolehkan. Udah barangnya belum ready, harus dipesan dulu. Nah, berarti si penjual terkena hutang kan, sampai barangnya ready baru dia bisa berikan ke si B. Nah, si penjual hutang, si penjual berhutang kepada pembeli B. Nah, sementara si C yang membayarkan kepada si A karena dia punya hutang kepada si B, itu tidak diperbolehkan. Oke, ustazah ulangi contohnya dari bai'ud dain bid-dain, tidak diperbolehkan jual beli hutang di atas hutang. Misalkan si A penjual HP, ya dia memiliki konter HP. Lalu si B
membeli HP dengan suatu merek yang tidak ready di counter HP si A. Lalu si A katakan, oke, saya pesan dulu HP yang merek kamu mau. Lalu kata si B, ya, tapi nanti yang bayar si C ya, karena si C punya hutang dengan saya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, kayak kalian ya, misalkan kalian yang mungkin hobi berjualan online shop seperti itu. Nah, kawan kalian mau beli barang sama kalian tapi dia barangnya belum ready, masih harus dipesan terlebih dahulu. Tapi kalau kalian bilang, Aisyah, nanti yang bayar si Tandara ya, karena si Tandara ada hutang sama saya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, lanjut kita nih. Wa ma taftaraqul mutasarifani qabla qabdil kulli awil ba'di batal aqdu fi ma lam yuqbad. Dan tatkala kedua orang, yakni penjual dan pembeli berpisah sebelum adanya serah terima seluruhnya atau sebagian, batalal aqdu, maka batalah akad selama belum ada serah terima. Saya ulangi, dan tatkala penjual dan si pembeli ya, dua orang yang melakukan akad jual beli berpisah sebelum adanya serah terima seluruhnya atau sebagian, maka batalah akad jual beli. Maksudnya apa? Si pembeli dan si penjual belum melakukan serah terima, baik menerima seluruh barang yang dijual beli atau sebagian saja. Nah, misalkan tadi beras kurma ditukar dengan kurma sebanyak 25 kilo. Nah, si penjual dan pembeli yang melakukan transaksi ini belum melakukan serah terima ke 25 kilonya secara keseluruhan atau 15 kilo dulu ya. Nah, kalau itu belum ada, maka batalah akad jual beli. Karena apa, anak-anak ustazah? Serah terima ya, serah terima barang itu adalah akad atau syarat sahnya akad. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjut. Nah, jika barang tersebut ya, nah, kalau dirham dan dinar itu ditetapkan jenisnya di dalam akad ya, dirham dan dinar ya. Misalkan dirham ditukar dengan dinar ya. Sebelumnya Ustaz jelaskan, dirham ini adalah fiddah ya, fiddah perak, mata uang perak. Nah, kalau zaman dulu kan belum ada rial, belum ada rupiah ya, alat tukar mereka itu masih dirham dan dinar. Nah, kalau dirham itu mata uang perak ya, kalau dinar mata uang emas. Nah, mereka ini ilahnya sama ya kan, sama-sama alat tukar ya, dirham dan dinar itu sama-sama alat tukar, sama dengan uang rupiah kita sekarang itu satu ilah dengan dirham dan dinar, satu ilah ya, sama-sama alat alat penukar gitu, akan tapi dia beda jenis, ini perak, ini dinar. Nah, boleh nggak dirham dan dinar barteran, tukar? Boleh. Nah, wa in wajadaha maghsubah batal ya. Apabila dalam pertukaran dirham dan dinar ya,
ditemui keterpaksaan, ya, ditemui keterpaksaan dari salah satu pihak, maka batal akad pertukarannya, ya. Atau maibah, atau ditemukan adanya cacat, di dirhamnya ada cacat, di dinarnya ada cacat, maka itu berlaku hak pilih, ya, khiyar, amsaka au rodda, dia tetap mau menerima dinar atau dirham tersebut walaupun dalam keadaan cacat, atau dia membatalkan transaksi. Nah, wa yahrumur riba bainal muslim wal harbi wa bainal muslimina mutlaqan. Dan riba diharamkan antara seorang muslim dengan orang kafir, ya, tetap berlaku haramnya riba. Harbi itu apa, anak-anak ustazah? Harbi itu orang kafir yang memusuhi kaum muslimin dan hukum kafir itu mendominasi. Nah, kafir harbi itu, saya ulangi, orang kafir yang memusuhi kaum muslimin dan hukum kafir itu mendominasi di tempat itu. Jadi artinya, walaupun kita melakukan transaksi jual beli dengan orang kafir, maka riba itu tetap berlaku. Meskipun sama orang kafir nggak ada riba, ya kan, semuanya halal boleh saja. Nah, tatkala kalian, ya, melakukan transaksi jual beli dengan orang kafir, maka jangan coba-coba kalian hapus hukum riba. Udahlah, kayak gini juga nggak apa-apa, kan sama orang kafir tuh halal semua. Nah, tidak diperbolehkan, tetap berlaku hukum riba. Jadi jangan coba-coba menghapus hukum riba ketika melakukan transaksi dengan orang-orang kafir, atau kalian berada di negeri kafir, ya, kalian misalkan di suatu hari, ya, ditetapkan ditempatkan kerjanya di luar negeri yang dominasi itu orang kafir, hukum kafir situ sangat familiar seperti itu, hukum Islam bahkan sulit untuk ditegakkan. Lalu kalian dengan bermudah-mudah menjalankan proses riba di situ dengan alasan lah ini kan negeri kafir, apa salahnya, seperti itu. Nanti tidak tetap diharamkan riba. Apalagi dengan sesama kaum muslimin, mutlak riba itu haram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita, ya, pembelajaran online kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan boleh kalian tanyakan Japri Ustazah apa yang tidak kalian pahamkan tentang materi yang kita sampaikan di pagi hari ini. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.